Hai Sobi, welcome back to our channel. Baik lagi bersama Onik tentunya di program Temanis, Teknologi Masa Kini dan Solusi. Nah, tentu buat kamu Sobi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini jika merasa ini bermanfaat. Dan pada hari ini, ya, kita sudah menghadirkan seorang narasumber, yaitu developer aplikasi SIMRS Kanza. Nah, langsung aja kita sambut Pak Widiarto. Iya, Widiarto. Siap. Sapa dulu, Pak. Iya, halo teman-teman. Sobi. Sobi ya. Ya. Siap. Halo teman-teman Sobi. Oke. Siap. Gimana kabarnya pada hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ya. Pak Windy ini disapa apa biasanya ya? Ya, kalau panggilan online-nya atau dunia mainnya biasanya Mas El Kanza. El Kanza. Iya, orang tahunya itu. Kenapa itu? Dari mana? Ya, karena awal dulu mengembangkan SIMRS kan namanya SIMRS Kanza. Kanza, Kebetulan terus bikin di Facebooknya pakai nama Mas El Kanza. Oke. Terus kemudian bikin SIMRS-nya juga Kanza Soft Media. Jadi orang tahunya itu ya Mas El Kanza. Pokoknya itu. kalau Pak Windy Kanza aja iya. ya. Kanza. Malah orang kalau ketemu itu nggak pakai nama asli, malah nggak tahu. Orang manggilnya cuma Mas El Kanza atau Pak Kanza gitu. Orang baru tahu ketika sudah ketemu nama aslinya siapa sih Pak? Ya namanya aslinya Widiarto Nugroho. Saya bilang seperti itu. Oke. Gitu. Berhubung masih suasana Lebaran nih, Iya. kemana aja Pak Lebarannya? Gimana? Kalau Lebaran, alhamdulillah ini nggak kemana-mana, di rumah aja. Kebetulan di sini ya, Iya, kampungnya. saya di Bantul gitu. Karena suasana pandemi kan nggak berani kemana-mana, sudah di tempat saja gitu. Oke, tapi masih tetap berasa lah ya Lebarannya. Ya, alhamdulillah masih berasa. Kumpul keluarga. Betul. Alhamdulillah. Oke deh, kita masuk nih untuk pertanyaan pertama deh. Bapak kan seorang developer aplikasi. Iya. Itu tentu mulai dari perkuliahan. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana sih awal mula masa kuliahnya seperti apa gitu, biar Sobi itu tahu. Kalau untuk aplikasi SIMRS itu kan sebenarnya saya develop dari zaman masih kuliah ya, dari awal-awal kuliah. Tapi memang saya sudah mengembangkan aplikasi itu mulai dari semester 4. Semester 4? Semester 4 kuliah itu sudah mulai develop, sudah mulai dijual. Oke. Gitu. Sebenarnya saya sendiri saat itu memang dari teknik mesin. Teknik mesin? Teknik mesin pindah ke teknik informatika. Wow. Nah, kebetulan saat itu alhamdulillah dapat beasiswa di kampus IT di Jogja. Akhirnya kita ambil di sana. Nah, saya bisa kuliah ya cuma gara-gara itu. Karena gitu. beasiswa ya? Beasiswa. Saat itu memang saya diterima di UNJ juga saat itu tanpa tes karena memang nilai rapot kebetulan bagus. Cuma ketika masuk saat itu harus bayar 5 juta. 5 juta? Uang masuk saat itu. Tapi dengan orang yang tes secara tes akademik saat itu nilainya beda. Kalau yang tes akademik saat itu harus bayar 9 jutaan untuk masuk. Okay. Sementara saya tanpa tes masuk itu tinggal bayar 5 juta. Orang tuh sampai mau jual itu tanah. Wow. Tapi karena saya nggak berani kan karena mamanya kuliah kan belum tentu sukses dan lain sebagainya ya. Benar. Mau jual tanah saya jangan aja, lebih baik saya kerja gitu kan. Nah, padahal saat itu pas tes itu sudah saya coba gagalkan itu karena kan pengennya orang tua itu anak kan kuliah toh. Saya coba gagalkan itu. Jadi tes itu pas buta warna saya nggak baca. Jadi dianggapnya buta warna gitu kan. Artinya nggak lolos karena kan untuk masuk ke teknik itu kan harus buta warna, harus bebas dari buta warna. Nah, kebetulan pas selesai tes itu dipanggil saat itu sama dekan 2 kalau nggak salah di UNJ. Saat itu saya kan ambil teknik mesin di 3 toh saat itu. Ya sudah daftar di sana karena permintaan orang tua pengen lihat anaknya kuliah, coba toh. Dipanggil itu, disuruh nyebutin warna satu-satu, akhirnya nggak bisa bohong kan. Diloloskan. Nah, diloloskan tinggal bayar lanjut 5 juta. Saat itu sudah langsung jadi mahasiswa itu. Tapi karena kondisinya memang tidak mampu bayar daripada jual tanah kan, kasihan orang tua. Akhirnya sudah saya kerja dulu gitu. Pas kerja itu saya kan teknik mesin ya. Iya. Ya, kerja beratnya kayak apa kan, kalau teknik mesin kan bawa besinya kan berat-berat kan. Nah, akhirnya teringat dulu pernah dapat brosur kecil itu dari kampus IT di Jogja. Kebetulan ada tulisan pokoknya bisa bisa gratis sepenuhnya asalkan nilainya bagus. Nah, terus rapot itu saya fotokopi semua. Rapot saya fotokopi, saya kirimkan, saya bersurat kalau dengan nilai seperti ini saya bisa bisa dapat beasiswa itu nggak. Ternyata silahkan datang untuk saat itu wawancara. Ya sudah, akhirnya saya datang wawancara dan ternyata memang benar-benar gratis. Saat itu cuma bayar 250.000 pas masuk kuliah. Setelah itu nggak pernah bayar kecuali pas skripsi sama wisuda. Nah, di situ. Nah, karena ini kuliah kan
memang keinginan saya sendiri ya. Jadi orang tua sudah nggak ikut sama sekali saat itu. Ya dia cuma ngasih uang 50.000 dia. 50.000 buat berangkat ke Jogja. Anak lulusan SMK nggak tahu Jogja, awal-awal dikasih 50.000 untuk bertahan di Jogja selama 1 bulan itu. 1 bulan dengan 50.000. 50.000. Jadi itu gimana survive-nya? Alhamdulillah kan masuk di kampus itu saya kenal namanya Mas Tarso saat itu. Kebetulan dia juga warnet di situ, ya kenal mulai akrab. Kan namanya mahasiswa baru kan harus beli peralatan untuk sekedar masa orientasi ya, beli baju dan lain-lain. Saya kan nggak punya sama sekali, dikasih 50.000 mau buat beli baju dan lain-lain kan nggak ada. Akhirnya ya udah dipinjemin sama Mas Tarso ketika saya nggak punya makan saat itu. Terus dibelikan sama dia toh. Tapi saat itu saya akhirnya ambil beras sama rice cooker. Ambil beras sama rice cooker. Dan saat itu memang saya nggak ngekos karena posisi saya kan memang nggak ada dana untuk itu, dan alhamdulillah diizinkan untuk tinggal di kampus. Jadi tidurnya di kampus. Jadi mungkin dosen-dosennya itu tempat tidur meja-mejanya itu jadi tempat tidur saya itu. Jadi kalau dilihat itu banyak peta tidurnya di situ. Wah. Jadi tidurnya di kampus, tinggalnya di kampus. Tinggalnya di kampus, tidurnya ya di meja-meja dosen itu, tinggal disatukan, tidur di situ. Itu cerita dulu atau gimana? Izin buat tidur di sana. Ya kebetulan saat itu memang kalau memang mau ya disuruh tinggal di kampus ya kita tinggal di kampus, karena memang untuk nyari biaya kos kan saat itu. Berapa lama Pak? Itu dari saya kuliah sampai lulus ya di situ. Hah? Oh benar. Wow, itu padahal di usia yang sangat muda ya. Iya masih. Saya kan lulus SMK langsung kuliah toh, kebetulan langsung kuliah. Terus kenapa bisa sampai mau begitu gitu loh? Ya karena memang keinginan kan, saya kan memang dari SMK kan pengen sekali bisa kuliah ya. Memang saya menyadari saya dari keluarga tidak mampu, tapi memang dari zaman SMK saya juga sudah nyambil di pabrik pengelasan. Saat itu di rekayasa mesin Metalindo Klaten. Saya kan aslinya dari Klaten ya. Nah, memang kerja di lapangan itu apalagi berhubungan dengan teknik mesin itu luar biasa berat. Pegang gerinda, kadang kena las, kadang kena gerinda dan macam-macam toh. Ya, saya pengen merubah nasib hidup saya toh. Akhirnya begitu lihat ada beasiswa ya sudah saya berangkat ke Jogja di situ. Nah, di Jogja itu dikasih 50.000 sebulan. Ya, akhirnya kan saya bawa beras, bawa rice cooker. Nah, saya itu saat itu masih ada namanya warung Karista dekat sama kampus itu. Sehari itu saya beli sayur itu 1.000 sama tempe 4. Saat itu 2.000 dapat 4 tempe itu. 4 tempe. Ya buat makan sehari itu sampai itu. Sebentar. 4 tempe untuk makan 1 hari. Jadi satu kali makan saya cuma habis 3.000. Karena saya kan beli sayurnya 1.000, terus untuk lauknya tempe 4 itu kan 2.000 kan ya. Jadi sehari 3.000 tuh. Jadi selama 1 bulan itu ya 3.000 kali 30 itu. Itu konsisten. Konsisten itu. Enggak pernah jajan di luar. Enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah. Jadi makan pakai tempe. Nah. 3 kali pakai tempe aja gitu ya? Iya, biasanya itu untuk pagi 1 tempe, siang 1 tempe, malamnya 2. Oke, karena 4 ya. Iya. Nah, terus itu gimana? Maksudnya 50.000 itu memang digunakan untuk itu atau gimana? Ya, hanya bagi-bagi. Iya dibagi-bagi. Yang penting cukup dalam 1 bulan. Karena kan saat itu saya belum tentu 1 bulan sekali pulang toh. Dan alhamdulillah saat itu ikut bantu-bantu jadi tukang parkir di kampus. Jadi dibayar 50.000 sebulan. Ya dapat tambahan dari situ. Terus itu di semester 1, di semester 2 saya mulai nyambil bantu jaga perpustakaan. Jaga perpustakaan. Ya dapat tambahan lagi di situ. Terus ketika ada warnet di kampus, saya ikut jaga warnet gitu. Nah, pendapatannya ya dari situ. Gitu. Jadi nama-nambahin itu dari nama-namanya dari situ. Ya paling pulang kuliah nanti jam 4 sampai jam 10 malam itu jaga parkir. Nah, pas di semester 2 kan sudah mulai jaga perpustakaan toh. Nah, nanti dari jam 4 sampai jam 5 sore jaga parkir. Nanti setelah itu sampai jam 10 malam lah, itu kan jaga perpustakaan. Nah, nanti pas sudah warnet buka, nanti jam 12 sampai jam 6 pagi jaga warnet. Jadi memang jarang tidur. Terus itu gimana sih bagi waktunya? Apa badannya ini nggak mampu nggak gitu? Iya, kalau pas sela-selanya istirahat ya istirahat. Memang kalau saya dari kecil memang dibiasakan sama orang tua itu untuk karena ada budaya ya. Jadi memang saya dari keluarga tidak mampu. Saya itu dari zaman SMP, SMK itu terbiasa tidur jam 12 malam. Jam 12. Karena kondisi keluarga kan saat itu
di rumah di samping desa itu kan ada pabrik, saat itu pabrik pengolahan tembakau ya. Jadi kebiasaan masyarakat yang ada, termasuk saya, itu anak-anaknya itu ikut membantu kerja di pabrik. Oke. Jadi kita kerja di pabrik itu sampai jam 11 malam, pulang istirahat. Nanti jam 3 pagi kita bangun belajar. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi belajar. Nanti setelah subuh, itu berangkat ke pabrik lagi. Sampai jam setengah 7. Setengah 7 kita pulang mandi, nanti berangkat sekolah. Nah, sekolah itu nanti sampai jam 1 siang, jam 2 siang. Balik lagi ke pabrik. Oke. Sampai- Itu sejak SMP? Dari zaman SMP memang seperti itu. Oh, jadi jam 2 itu udah di pabrik, nanti jam 3 pagi, karena kan saat itu pelihara kambing ya. Nanti paling menggembala itu ya sekalian istirahat, nanti sampai jam 5 sore. Begitu selesai maghrib, belajar sampai isya, mulai jam 7 sampai jam 11 malam ya seperti Pabrik itu. lagi? Dan itu Nggak rutinitas. ada liburnya? Nggak ada. Ini keras sih ya untuk anak seumuran SMP, Memang itu keras keras. sekali. Zaman SMP itu saya kadang sampai nggak bisa pegang ballpoint karena posisinya kan saat itu di pabrik tembakau dan pakainya itu bambu tusuk itu loh untuk nusuk tembakau itu, ini sobek semua ini. Jadi Oh, kadang nulis itu gini. Jadi saya nggak bisa nulis normal. Kondisinya memang seperti itu. Luar biasa ya. Ya keras sekali sih. Pernah nggak kepikiran gitu kayak ngeliat anak-anak lain kan di usia itu kan fokus belajar aja gitu ya, atau main-main. Pernah nggak? Kalau makanya saya dari zaman SMP nggak pernah punya teman. Serius? Karena yang lain bisa pergi main, kalau saya begitu selesai sekolah ya pulang kerja. Nggak sempet ya? Nggak sempet. Jadi seingat saya itu SMP itu cuma punya teman akrab satu orang yang main ke rumah saya, yang lainnya nggak ada yang main. Namanya Erwan Budiana saat itu. Jadi saya kan di SMP Maria Asumta Klaten saat itu kan. Nah ya satu-satunya teman itu ya itu yang main ke rumah saya, yang lainnya nggak ada karena memang nggak sempet main gitu. Itu pun karena tempat nenek dia dengan saya deket gitu, makanya kadang sering main. Ya mainnya cuma sama itu terus. Baru ketika zaman SMK, karena rata-rata di keluarga menengah ke bawah ya, dan ibu saat itu mulai jualan bubur, akhirnya saya sudah nggak di pabrik lagi. Nah itu baru punya waktu untuk bermain dengan Main teman. ya. Oke, sebelumnya berarti SMP orang tua Bapak memang bekerja di pabrik Bapak, dua-duanya? Bapak kuli bangunan. Sementara ibu kan di pabrik tembakau. Itu saat itu modelnya kan kita kuintalan ya, tembakau itu kuintalan, itu harus dihabiskan. Itu paling dibayar satu kuintalnya itu paling 2.000 atau berapa saya nggak tahu. Upah untuk pekerjaannya? Jadi kita dapat 10 kuintal itu yang paling cuma dapat 15.000, 20.000. Sehari ya? Ya sehabisnya. Pokoknya begitu habis ditambah, begitu habis ditambah gitu. Berarti. Oke, terus kemudian masuk ke SMA. SMK saya, SMK Teknik Mesin. Nah, karena SMK Teknik Mesin dan memang dari zaman SMP sudah terbiasa kerja seperti itu, ibu itu saya kelas 2 itu ibu kan mulai jualan tuh. Mulai jualan, saya nggak ada kegiatan untuk kerja, akhirnya nyambil-nyambil gitu. Jadi ketika libur sekolah, saya nyambil di bengkel rekayasa mesin Tekno Metalindo saat itu. Jadi saya kerja di situ. Nah, kerja di situ dibayar. Iya. Jadi ya dapat duitnya dari situ. Kalau enggak ya pas hari biasa, karena kita punya peliharaan ya, ayam, kambing saat itu ternak. Dan memang seusia saya zaman itu, di anak-anak SMK ini memang sudah dibiasakan sama orang tua untuk punya usaha sendiri, salah satunya ternak ayam dan lain sebagainya. Itu ya kita uang kita sendiri, dijual sendiri, ya dipakai sendiri seperti itu. Ternak ya di usia SMA, SMK gitu. Kemudian ada lagi sampingan yang lain? Ya paling itu tadi kalau pas libur sekolah itu ya di pabrik rekayasa mesin, paling kayak gitu. Di pabrik rekayasa itu ngapain ya? Kalau kerjanya bagian apa? Wah itu berat itu, angkat-angkat besi. Angkat-angkat? Angkat-angkat besi yang kadang bikin alat apa, kita bantu sekedar ngelas kayak gitu. Paling gerenda kayak gitu. Itu emang udah bisa sebelumnya atau diajarin karena dulu? Karena saya SMK Teknik Mesin, SMK Teknik Mesin memang kegiatan hariannya seperti itu ya, ngelas ya, bikin mesin, bubut ya seperti itu. Berarti emang udah karena dari sekolah mesin jadi bisa ya? Sekolahnya dapat memang seperti itu. Itu waktu ngelamar kerjaan gitu ada rasa ini nggak? Misalnya kayak minder atau apa? Kalau gitu? ngelamar sih nggak, saat itu kan memang kalau di SMK itu ada namanya magang. Kayak magang ya. Nah kebetulan saya magang di sana, mungkin dilihat sama pemiliknya saat itu Pak Komar di bengkel teknologi, melihat saya kok kelihatan anaknya rajin. Nah pas masih magang itu sudah digaji sama ini. Oh ya pemiliknya. Pemiliknya. Terus ketika pas sudah balik ke sekolah, terus pas libur, saya biasanya main ke ini. Pak, boleh nggak saya nyambil di sini 1 minggu 2 minggu? Sama mereka dipersilakan aja mas, bantu saja di sini, digaji seperti itu. Wow. Berarti
melanjutkan ya dari magang itu melanjutkan. Iya, melanjutkan gitu. Setelah selesai SMA, SMK, itu tadi kan awalnya orang tua ya mau coba jual tanah. Iya. Itu waktu itu memang orang tua yang suruh atau gimana? Nah, saya sampaikan, Pak, ini ada tamparan dari beberapa kampus, kalau memang boleh saya mau ambil. Nah, saat itu coba dapat dari UNY, jalur prestasi saat itu, jadi tanpa tes, kita tinggal langsung masuk saja, tes fisik udah selesai langsung masuk. Nah, kebetulan karena memang saya lihat orang tua saya sadar itu nggak mungkin mampu, ya lebih baik saya berhenti gitu, saya nyambil kerja aja gitu, saya ceritanya. Nah, jadi sebelum masuk kuliah itu kan ada jeda antara, karena liburnya kan setelah ujian nasional kan libur kan. Nah, saya itu nyari sambilan itu. Nah, pindah-pindah sampai ke pabrik pengecoran logam. Nah, itu saya di sana juga tuh. Jadi sambilannya itu di pabrik semua atau gimana nih? Iya, ya karena memang di teknik mesin toh. Jadi kalau nggak di pengelasan ya di rekayasa mesin, kalau nggak ya di pengecoran logam. Saat itu di Batur Ceper, Klaten. Bayarannya nggak seberapa itu. Jadi sehari itu orang kerja itu sehari cuma dibayar 10.000. Sehari? Sehari kerja itu, bayangkan. Itu tahun berapa ya? 2006 sebelum gempa itu. Oke. Oh, jadi karena ngerasa orang tua berat lah begitu ya. Jadi memutuskan untuk nggak ambil. Akhirnya ya udah saya coba gagalkan, tapi ternyata dipanggil sama dekan saat itu. Saya lupa nama beliau siapa. Alhamdulillah orangnya baik kan. Nah, dari situ saat itu kan pas sekolah kan dapat beberapa brosur, salah satunya ya kampus IT di Jogja. Akhirnya saya ambil yang itu, saya nyoba. Nah, ternyata diterima. Seperti itu. Jadi waktu udah masuk kuliah nih di bagian informatika ya, bagian komputer. Komputer. Jadi semester 1, semester 2 itu masih normal atau udah? Kalau kebetulan karena saya kan tinggal di kampus, terus akses ke perpustakaan itu kan mudah ya. Jadi setiap hari karena saya juga mungkin bawaan dari zaman SMP saya jarang punya teman, akhirnya saya nyari belajarnya lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan ya, lihat buku, belajar. Dan saya itu dari masuk kuliah sampai lulus, walaupun saya kuliah di informatika, tapi saya nggak pernah beli komputer, nggak pernah beli laptop. Jadi gimana tuh, Pak? Ya pakai komputer di kampus. Oh iya. Artinya kalau pakai komputer di perpustakaan, ada buku saya coba tuh semester 1, semester 2. Nah, yang saya pelajari antara materi yang disampaikan dosen ya berbeda, karena saya kan belajarnya perpustakaan ya, saya lihat skripsi, terus saya coba, ini. Nah, ternyata semester 3 itu sudah mulai terampil, semester 4 mulai jualan aplikasi. Nah, di udah situ, bisa ngerakit ya? Udah bisa develop itu, dijual itu, walaupun cuma laku 200.000, 300.000 saat itu. Nah, bikin aplikasi simple. Gitu. Ya, jadi apa inspirasinya sampai terbersit gitu untuk bikin aplikasi? Ya karena kebutuhan mungkin ya. Kenapa pilihnya aplikasi gitu loh, develop aplikasi? Karena kenapa itu, yang lain? Karena itu yang bisa disambil-sambil. Mungkin itu sesuai dengan ini kali ya. Sesuai dengan jalur dan memang bisa disambil-sambil. Artinya saya sambil kuliah pun ketika ada komputer itu kan saya kan jaga perpustakaan kan dari jam 5 sore ya, dari jam 6 sore ya. 6 sore sampai malam itu sambil belajar, sambil develop itu. Di situ. Nah, dari situ saat itu mulai banyak pelanggan. Saya hampir tiap bulan itu mengeluarkan software baru kan, karena memang banyak pesanan. Sampai akhirnya ada kakak-kakak mahasiswa atau ada teman-teman dari luar kampus itu tahu saya bisa bikin aplikasi, akhirnya pada minta dibikinkan. Termasuk untuk skripsi saat itu banyak sekali yang model seperti itu. Akhirnya mereka bikin perancangan, saya yang bikin aplikasi dari sisi bentuknya. Nah, seperti itu. Jadi udah jadi seorang developer di semester 4? Semester 4 sudah mulai gitu. Nah, paling duit paling gampang ya ketika masih kuliah itu, karena kan memang peluangnya banyak toh. Terus sambil kuliah, sekali bikin aplikasi 500.000, 1 juta, 1,5 juta kan naik toh. Dari yang tadinya aplikasi simple, lama-lama dia menjadi aplikasi yang besar gitu. Berarti itu alatnya dari komputer kampus? Komputer kampus menghasilkan itu. Bahasanya nggak modal sebenarnya? Nggak modal. Modal ide dan keterampilan. Betul. Selain kerja di pabrikan, pernah nggak yang lain selain itu? Kalau saya sih pas zaman kuliah, mulai semester 3 Pak ya. Mulai semester 3 itu karena saat itu saya sudah, kan ini kan kampus ya. Kampus kan punya warnet. Nah, kebetulan ketua stikmiknya itu punya adik yang masih kuliah juga saat itu. Nah, dimasukkan ke warnetnya. Nah, saya dikeluarin tuh. Terus? Jadi saya dikeluarin. Nah, akhirnya kan otomatis saya kan nggak punya pemasukan ya. Nah, akhirnya kebetulan di rumah Klaten kakak itu beli motor Astrea Star saat itu.
Nah, saya pinjemin, boleh nggak saya pinjam? Saya mau jualan roti nih ya, coba. Akhirnya saya jualan roti itu. Tunggu, rotinya beli atau produksi sendiri? Kalau roti saat itu kita beli. Belinya itu di Perumahan Angkatan Udara, itu kan ada pabrik roti miliknya Pak Supidi. Saya beli saat itu Rp750 per bijinya, saya jual 1.300. Jadi saya untung per roti itu 500. Iya. Itu pas tahun 2007-2008 kan masih banyak warnet ya. Jadi saya masih banyak. nitip di warnet-warnet. Kalau saya membawa 100 roti, berarti 500 kali 100, 50.000 berarti. Padahal kita nitip di satu warnet bisa 20 roti itu. Nah, artinya kan kita kerja itu cuma berapa jam aja itu. Jadi seharinya bisa ngabisin berapa roti? Saat itu bisa sampai 200. Rata-rata 200. 200 roti. Berarti nyampe 100.000 ya? Iya, nyampe. Wah. Dan itu kerjanya kan cuma ngantor aja tuh. Karena nitip ya? Nitip. Nah, karena saya jaga perpustakaan sampai jam 9 malam, jadi saya nganter roti, kan warnet kan 24 jam tuh. Iya. Jadi saya nganter roti, ngambil roti sama nganter itu mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Iya, jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Karena kan kalau jaga perpustakaan kan sampai jam 9 malam. Iya. Nah, jam 9 malam ambil roti, begitu selesai dimasak sama mereka tuh langsung saya distribusikan ke warnet-warnet. Itu rotinya gimana sih? Kalau dulu yang sering itu roti kit sama roti bana. Zaman masih ada banyak warnet dulu. Mbaknya pernah ngalami era itu nggak? Sejenis. Maksudnya roti isian. Roti donat. Donat? Ada isinya nggak? Ya donat isi coklat, terus kacang, macam-macam. Dulu pernah ngalami eranya warnet belum? Iya, ngalamin. Nah, kalau nemu roti pisang, mereknya Bana, atau roti donat mereknya Bana, ya itu yang nyetor saya biasanya. Oh. Di sini tapi kan? Iya, sayangnya, di Sumatera. Oh, saya kira. Iya, jadi nggak tahu tuh yang dimaksud apa. Iya, berarti jualan roti satu hari habis 200.000. Iya. 200 buah ya. 200 buah. Dan sampai jam 3 pagi. Itu dititipkan di warnet-warnet. Jadi kita 2 hari atau 3 hari sekali ngambil, nanti dikasih lagi. Jadi ambil yang lama, diganti yang baru. Saat itu seperti itu. Sampai jam 3. Jam 3 pagi. Nanti habis subuh itu ngambil susu kedelai. Kita jualan susu kedelai itu sampai jam 7. Gak cuma roti ya? Gak cuma roti. Susu kedelai itu di mana lagi dapatnya? Itu kebetulan ada teman yang jualan susu kedelai kan. Nah, kita coba jualan itu, jualkan. Nah, saat itu tapi nggak bertahan lama untuk susu kedelainya. Oke. Nah, karena ternyata waktunya habis untuk itu, badan yang nggak kuat, akhirnya cuma mentok di jualan roti saja. Gitu. Ada lagi nggak nih selain jual roti dan susu kedelai? Ya kalau saat itu karena kebetulan di warnet kampus saya sudah nggak jaga. Nah, saat itu baru populer balok ketela. Balok ketela? Nah, kalau di kita bilangnya balok ketela. Jadi ketela itu kan dipotong-potong tuh, bentuknya persegi kecil-kecil itu. Nah, digoreng, dibikin keripik. Itu saya nitip di warnet-warnet zaman segitu. Itu bikin sendiri? Nah, kita ngambil aja. Ngambil untung. Oke. Nah, itu lumayan. Jadi 1 bulan sekali saya naruhnya 1 toples, untung bersihnya bisa 50.000, 100.000 gitu. Satu warnet itu. Itu semester berapa tadi? Semester 5? Ya, semester 4, semester 5. Semester 4, semester 5 jualan ya. Iya. Jadi pedagang. Itu masih ingat nggak 1 bulan dapat berapa? Ya, saat itu dari pendapatan ya, dari macam-macam itu ya bisa sampai saat itu dapat 700.000 dapat. Jadi saya lihat gaji dosen sama gaji saya saat itu, wah, dosen sama saya nggak jauh beda. Wah. Keren ya. Terus balik ke developer tadi. Udah mulai berkembang, udah banyak yang tahu. Iya. Jadi awalnya tuh dibayar berapa ya untuk aplikasinya? Kalau untuk aplikasi saya itu saat itu memang semester 4, semester 5 itu saya mulai develop aplikasi, sekali jual bisa 1,5 juta, 2 juta bisa. Pertama kali? Iya, pertama kali. Kalau aplikasi awal sih kemarin kita harga 500.000, 1 juta gitu. Nah, terus kemudian karena sering belajar, saya buat aplikasi, ternyata ada yang butuh. Saat itu saya bikin aplikasi perpustakaan, saya lupa saya jual di SMA berapa, SMA 10 Jogja atau ini saya lupa. Itu saya jual 1,5 juta satu aplikasi. Oke. Dan memang di saat itu belum sebanyak pengembang aplikasi seperti zaman sekarang. Nah, sehingga memang harga saat itu masih lumayan tinggi, tertata, jadi tinggi. Sekali jual 1,5 juta. Terus saya bikin aplikasi buat toko itu ya harga segitu, 1,5 juta, 2 juta saat itu masih laku. Kalau sekarang kan sudah terlalu banyak developer kan ya. Iya. Harganya turun gitu. Nah, itu kan udah mulai dapat penghasilan, masih tinggal di kampus. Masih. Tetapi nggak makan tempe lagi dong. Sudah beda itu. udah naik ya. Sudah naik grade itu.
Makannya nasi padang terus nih di Kalista. Enggak. Nah, terus apa dong? Alhamdulillah di Kalista kan tetap setianya Tetap di situ Kalista. ya. Karena lidahnya cocoknya di situ. Berarti kalau misalnya tetap milih tinggal di kampus tuh memang karena suka, bukan karena nggak ada biaya kan? Ya, karena saat itu memang dari sisi biaya kan juga penghematan toh. Dengan uang 600.000 700.000 saat itu kan paling cuma habis buat biaya hidup toh. Jadi daripada kita ngekos dan memang diberikan izin untuk tinggal di kampus kan dapat fasilitas komputer, terus wifi dan lain-lain kan. Sementara saya kan komputer kan nggak beli. Ya kali udah mulai beli kasur. Belum saat itu. Jadi masih di atas meja. Iya. Tapi kan 1,5 juta habis dari aplikasi satu. Iya, masuk ke tabungan aja. Tabung aja ya. Gitu. Terus sampai lulus nih kuliahnya. Masih dengan developer itu tadi. Saya mulai semester 6 bantu ngajar di kampus lain. Karena kebetulan ada mahasiswa yang memang dia itu sebenarnya ngajar di tempat lain, terus melihat saya sering develop aplikasi, terus saya diminta bantu di kampus dia. Saat itu Stikes, salah satu Stikes di Jogja gitu kan. Nah, terus kemudian saya diminta bantu karena saat itu jurusannya adalah rekam medis dia. Rekam medis, terus jurusan di Stikes, rekam medis, administrasi rumah sakit. Nah, sering lihat saya bikin aplikasi, Mas bisa nggak bantu ngajar di tempat saya? Nah, saat itu kan pengembang aplikasi kan masih jarang. Iya. Nah, dia lihat saya bisa develop, akhirnya diminta bantu di sana. Karena kan saya saat itu sebagai praktisi kan. Nah, tapi saya nggak punya ijazah Pak. Saat itu saya sampaikan seperti itu. Ya pakai transkrip nilai aja nggak apa-apa Mas. Nah, akhirnya transkrip nilai saya print, saya bantu ngajar di sana. Gitu. Oke, semester 6. Semester 6 itu. Semester 6 sampai saya lulus kuliah masih tetap bantu di sana saat itu tuh. Gitu. Okay. Dari situ ya lumayan gitu. Berarti itu udah hampir sama lah dengan dosen ya. Iya. Cuman belum legal gitu kan belum sih? legal. Dan saya ngajar itu dikira saya usianya di atas mereka jauh. Padahal yang saya ajar itu anak-anak semester 4. Iya ya. Saya semester 6, jadi cuma beda 1 tahun. Kakak tingkat dong. Iya, kakak tingkat. Dan saat itu memang untuk yang, karena rekam medis kan memang kebutuhannya untuk develop aplikasi untuk rumah sakit. Nah, saya belajar banyak di situ juga. Dan karena saya menguasai saat itu yang melamar di situ sebenarnya yang daftar itu bukan cuma saya. Jadi ada memang lulusan S2 UGM, tapi saya lihat dia nggak diterima. Nah, yang diterima saya mungkin karena ya dia lihatnya praktisi toh, yang dicari praktisi yang memang sudah bisa. Ya saya bantu di situ sampai lulus seperti itu. Jadi selama mengajar gimana nih kesannya? Ya kesannya biasa saja, karena memang sudah aktivitas seperti biasa kan. Iya, tapi kan maksudnya sebelumnya kan bukan pengajar gak? Ya. Backgroundnya bukan pendidikan. Bukan pendidikan. Ya terus gimana dong pas masuk kelas atau pas ngasih materi? Ya mungkin karena mental saya dari kecil sudah terdidik ya jadi biasa aja gitu. Nggak ada apa itu rintangan atau kesulitan gitu? Nggak ada ya. Aman ya? Aman aja. Oke, jadi setelah semester 6 sampai lulus bantu di Stikes. Iya, nyambang. Jadi bantu di kampus yang saya tempati juga, di Stikes juga saat itu. Ya sambil bikin aplikasi. Jadi yang penting bisa hidup aja dari situ. Oke. Gitu. Dan saya nikah itu di semester 6 masuk kuliah. Kok cepet? Iya. Kenapa, maksudnya biasa orang kan nunggu selesai dulu gitu. Kalau saya nggak, kebetulan sudah ada yang mau. Wah. Gitu. Terus uangnya juga ada waktu itu ya? Iya, jadi biaya nikah dan lain-lain sudah langsung dari situ. Dari biaya? Iya. Tapi saat itu masih jarak jauh. Ya, dia di Jakarta, saya di Jogja. Saat itu seperti itu. Wah. Jadi udah nikah tapi di LDR dong? Iya, LDR. Kan masih kuliah masing-masing. Gitu. Terus developer tadi masih? Tadi 1,5 juta. Terus gimana proses sampai jadi sekarang? Sampai kalau untuk yang klinik itu saat itu memang bukan untuk dijual ya, karena saat itu kan memang saya pas kebetulannya skripsi, terus ada tempat yang bisa nggak saya cari buat penelitian saya seperti itu kan. Akhirnya dapatlah kampus klinik, dan saat itu namanya saya lupa ya, itu di pojokan kampusnya Stikes Surya Global itu ada di situ. Saya coba, lupa saya namanya. Terus kemudian begitu saya selesai di situ, dosen itu punya kenalan di RS namanya Rumah Sakit Sadewa kan. Sadewa. Nah ini ada RS nih, mau coba, boleh nggak gitu? Akhirnya saya bantu di situ. Gitu. Nah dari skripsi itu dipakai di situ sampai sekitar 2 tahun 3 tahun. Jadi pengembangan selama itu. Gitu. Nah pengembangan selama itu kemudian saya coba share di saat itu masih blog pakai WordPress. Sampai sekarang masih ada elkanjari.wordpress.com. Nah saya share di situ. Nah, begitu di-share di situ ternyata ada beberapa orang yang kontak saya minta pakai.
gitu. Nah. Jadi dari 2010 sampai 2013 saya di RSHT Yogyakarta. Jadi saya saat itu masih remote, artinya kerjanya itu tidak harus datang. Saya membantu ketika saya ngajar ya ngajar, ketika butuh pengembangan ya saya kembangkan. Nanti tinggal di rumah sakit di install. Nah, saat itu seperti itu terus. Terus kemudian ada beberapa rumah sakit yang minta saya itu ada RS Permata Medika Kebumen, terus RS Amal Sehat Wonogiri, RS Juanda Kuningan ya. Dari situ akhirnya berkembang. Sampai sekarang ada sekitar 1.200 rumah sakit yang menggunakan. 1.200. Iya. Berapa jumlah rumah sakit di Indonesia nih, Pak? Sekitar ada 2.900-an. Berarti udah setengahnya ya? Udah setengahnya udah pakai aplikasi Bapak. Bapak. Separohnya. Gitu. Terus sampai jadi developer aplikasi SIM-RS di Kanza tuh gimana? Ya, karena kan memang saya dari zaman kuliah loh, dari zaman saya di Sadewa kan. Sadewa tadi. Nah, terus kemudian karena memang sudah kesibukan di rumah sakit, akhirnya saya ngajar di 2 kampus itu lama-kelamaan saya lepas gitu. Karena saya kan sebelumnya kan develop banyak aplikasi ya. Aplikasi yang saya develop itu saya rasa simple-simple aja. Oke. Nah, kalau cuma buat toko sampai ke penggajian dan lain-lain itu sudah biasa kan. Begitu masuk ke rumah sakit, aplikasinya sangat kompleks ternyata. Dan itu saya kembangkan dari 2010 sampai sekarang itu belum selesai. Dari 2010 sampai sekarang? Dan itu baru selesai target sekitar 50%. Wah. Karena rumah sakit ini kan gabungan antara jasa sama dagang gitu. Nah, karena aplikasinya itu tidak mungkin saya kembangkan sendiri, saya rilis sebagai aplikasi open source. Seperti itu. Nah, saya rilis sebagai aplikasi open source ini, akhirnya banyak yang ikut bantu berkontribusi sampai sekarang. Seperti itu. Akhirnya dipakai di 1.200 rumah sakit. Oke, jadi dari 1.200 rumah sakit itu kurang lebih pendapatan Bapak berapa sekarang? Kalau begitu 2013 itu kan saya rilis sebagai aplikasi open source ya. Open source itu source-nya sumbernya terbuka dan saya buat juga versi free, jadi gratis. Orang mau download silahkan gitu. Nah, orang mau download silahkan, mau pakai silahkan. Tapi ada beberapa rumah sakit yang dia berkomitmen untuk ikut membantu pengembangan dari sisi pendanaan. Ya, termasuk RS Sadewa, terus kemudian Permata Medika Kebumen, terus RS Juanda Kuningan dan lain-lain. Jadi dari donasi yang mereka kirim per bulan aja saya minimal bisa dapat sampai 10 juta, itu minimal. Ya? Belum dari donasi yang lain-lain. Nah, donasi itu kadang ada yang transfer sampai 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya. Itu bisa. Oke. Jadi sekarang Bapak kegiatannya atau profesinya? Ya, kalau sekarang kita fokusnya di pengembangan aplikasi SIM-RS karena sudah nggak bisa ditinggal lagi. Yang lainnya saya stop. Kan nggak mungkin jualan roti lagi. Iya, udah beralih ya. Udah beralih. Oke deh kalau begitu. Ya, Sobi, kita saatnya masuk ke segmen Tuti, tutorial dan tips. Halo teman-teman Sobi, alhamdulillah saya ingin berbagi tips bagaimana membangun institusi dari bangku kuliah. Karena kan saya memulainya dari bangku kuliah ya. Nah, teman-teman sebenarnya dari apa yang disampaikan dosen itu sebenarnya bisa kalian jadikan duit sebenarnya. Nah, saya belajar dari masih zaman kuliah. Terus yang penting itu jangan pernah malu, dan ketika Anda sebagai seorang pengembang aplikasi, yakinlah bahwa aplikasi yang kita kembangkan itu pasti dipakai orang gitu. Nah, apa yang dibutuhkan orang itu kan apa yang sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita bikin aplikasi itu tidak harus yang wah, jadi bikin aja yang simple-simple. Setelah simple, coba lempar ke pasar. Kalau teman-teman nggak yakin bahwa aplikasi itu akan laku, ya coba bikin versi yang free-nya. Ketika orang sudah mencoba, nanti di-share, orang download pakai, dan mereka lihat, oh aplikasi ini sesuai kebutuhan saya. Nah, pasti mereka kontak kita. Nah, dengan cara itulah saya saat itu berkembang gitu, mengembang sampai sekarang jadi 1.200 rumah sakit. Ya, intinya walaupun Anda masih baru semester 4, semester 5, semester 6, bikinlah aplikasi apa adanya, kemudian share, orang mau pakai. Ketika nanti mereka butuh pengembangan, pasti ngontak kita lagi. Nah, kalau dari saya sekian ya, itu tipsnya. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Windiarto, seorang developer aplikasi dari SIM-RS Kanza. Tentunya banyak sekali yang bisa Sobi dapatkan nih dari hasil percakapan kita atau bincang-bincang kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Windy yang sudah hadir, yang sudah berbagi pengalamannya bersama Sobi di sini. Terima kasih banyak. Dan juga buat kamu Sobi, jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kamu ngerasa ini bermanfaat. Dan thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.